Apakah kalian sadar kalau kata career itu tidak akan lengkap tanpa kata care? Dan akhiran ER atau R pada bahasa Inggris juga berarti pelaksana. Contohnya driver, player, YouTuber. Pada channel ini kalian akan mendapatkan insight yang bermanfaat dari para narasumber yang juga peduli dan mau berbagi setiap experience, knowledge, dan juga tip and tricks bagi kita semua dalam menunjang karir yang gemilang. Welcome to the Career Podcast. Let's go. You are watching Career Podcast. Happy graduation buat anak-anak class of 2020. Selamat ya udah pada lulus. Gimana nih perasaan kalian? Seneng atau lega? Pastilah ya. Tapi apa ada yang udah sedih nih? Karena udah gak dapet uang jajan dari papa mamanya. Oke, gua ada satu video tentang anak class of 2020 yang antusias banget. Antusias tentang apa? Yuk kita saksikan video berikut ini. Hai Kak, perkenalkan di sini aku Citra, mahasiswi lulusan kampus Unikat Yogyakarta Semarang, dan aku Tiara, mahasiswi lulusan Universitas Diponegoro. Jadi setelah lulus kuliah di tahun ini, kami berdua tuh merasa antusias banget nih Kak untuk memulai karir kami masuk di dunia pekerjaan. Betul banget, aku juga antusias nih untuk bisa cari pekerjaan dan juga bisa mendapatkan pendapatan sendiri, jadi nggak minta lagi dari orang tua. Minta saran ya Kak, terima kasih. Itu dia tadi video dari Citra dan Tiara yang sangat antusias dalam memulai karir mereka dan juga mencari pekerjaan. Mungkin itu bisa jadi perwakilan buat teman-teman yang lain. Nah, ngomong-ngomong dalam memulai karir dan juga mencari pekerjaan, untuk episode perdana ini gue mau ngebahas sebenarnya bagaimana sih proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Tapi gue nggak sendiri, gue mau ajak teman gue yang seorang HRD sehingga kalian semua bisa belajar poin-poin penting dari setiap proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Stay tune ya guys. Halo Yemima. Hai Mas Ses. Wah, lagi di wisudan kampus mana nih kita? Kita lagi di kampus biru nih. Oke, ini karena berdasarkan tema nih, kita lagi mau ngomongin tentang Class of 2020. Menurut lo nih, Class of 2020 itu kayak gimana ya? Tentu aja angkatan yang unik ya, karena punya pengalaman yang beda gitu sama angkatan-angkatan sebelumnya. Dimana mereka tahun ini kayak sidang sampai wisudanya semua dilakukan secara online, secara virtual. Jadi pasti ada kayak rasa yang berbeda, ada sensasi yang berbeda gitu, atmosfernya juga beda pasti, tegang-tegangnya tuh beda gitu. Dan tentu juga tantangan mereka ke depannya juga pasti akan berbeda ya. Benar banget, angkatan sebelumnya. Khususnya juga kan tadi kita udah lihat video nih, ada anak fresh graduate Class of 2020 yang sebenarnya dia antusias banget nih pekerjaan, mulai karir profesional dari sudut pandang seorang HRD nih. Kan lu juga bekerja sebagai seorang HRD. Bisa nggak sih ceritain ke kita proses rekrutmen itu seperti apa? Bisa jadi masukan, insight yang penting buat kita semua ataupun anak-anak Class of 2020 bagi mereka mencari pekerjaan. Oke. Nah, kalau untuk proses rekrutmen sebenarnya cukup panjang. Maksudnya waktunya itu nggak singkat ya. Jadi pertama biasanya dari user yang adalah biasanya line manager dari departemen tertentu, mereka akan request ke HR kalau mereka butuh ada posisi yang diisi gitu. Baik ini adalah new position atau jadi posisinya tadinya nggak ada, tapi karena kondisi dan situasi dirasa dibutuhkan, atau replacement. Kalau replacement itu sendiri biasanya ada anggota tim yang resign, kemudian harus digantikan posisinya dengan orang baru gitu, karena mungkin yang sudah ada nggak bisa mengisi kekosongan ini gitu. Nah nanti setelah kita terima requestannya, baru dari HR akan melakukan posting di job portal, kayak di Jobstreet, terus ada kayak Kaliber, Urban Hire, ada Tech in Asia, terus kayak gitu kita juga biasanya suka posting di LinkedIn. Terus kita juga biasanya upload di career page yang ada di website dari perusahaan.
Kan biasanya ada tuh di Ya. kalau misalnya perusahaan punya website gitu ya, terus nanti ada tulisan karir gitu. Nah, biasanya tuh akan diupdate dan diupload di situ juga. Terus karena sekarang ini udah zamannya sosial media banget nih, dimana anak-anak tuh kayaknya spend so much of their times tuh di sosial media Yes. gitu kan, kayak di Instagram, di Twitter, Facebook dan lain-lain. Maka biasanya HR juga akan posting lowongan tuh di sosial media dari perusahaan gitu. Wah, ini informasi penting banget nih. Jadi buat kalian para fresh graduate class of 2020 yang lagi mau cari kerja, jangan cuma abisin waktunya di handphone tuh di sosial media ya, tapi juga coba deh browsing-browsing job portal ataupun career page di perusahaan-perusahaan. Jadi kalian juga bisa lebih cepat lagi masuk pekerjaan, ya nggak sih? Iya betul. Dan kalaupun teman-teman misalnya main sosial media gitu, Yep. coba aja buka profile dari perusahaan gitu, karena mungkin ada job yang diposting di situ gitu. Jangan cuma di sosial media cari giveaway ya, cuma sekarang juga kita bisa cari kerjaan pakai sosial media. Betul banget. Habis diposting nih, terus prosesnya gimana nih biasanya nih Emima? Nah, kalau misalnya udah kita posting, pasti kan ada kandidat atau pelamar gitu. Jadi ada CV-CV yang masuk dari job portal, dari career page, dari social media. Biasanya kalau ada social media tuh akan email directly to HR gitu. Nah, dari CV-CV yang masuk ini akan di-screening atau kita akan lihat gitu ya, apakah profil yang masuk ini sesuai dengan kualifikasi yang kita cari. Nah, nanti setelah misalnya nih kita udah menemukan kandidat-kandidat yang sesuai, maka kita akan melakukan interview terhadap kandidat-kandidat ini gitu. Interview yang pertama itu sama siapa? Apakah sama HR atau langsung sama yang user yang tadi request atau sama si level Oke. atau siapa gimana gitu? Kalau untuk interview biasanya pertama layer depannya tuh ada HR. Yep. Nanti kita akan ajak ngobrol, kita mau kenal lebih jauh lah personality orang tersebut seperti apa, kemudian communication skill-nya bagaimana, dan kita juga biasanya mau confirm tentang apa yang ada di CV mereka. Oke. Gitu. Lebih ke arah Nah, pertemuan pertama itu berarti lebih ke arah konfirmasi dari CV sama pengenalan dari personality ya. jadi kita pengen kenal lebih jauh juga sih, maksudnya si kandidat ini orangnya seperti apa sih gitu, karena walaupun di CV kita misalnya udah lengkap gitu ya, tapi itu kan kadang-kadang lebih ke arah skillnya, lebih ke arah pengalamannya atau background pendidikannya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dari HR misalnya kita interview, maka kan kita akan tahu communication skillnya seperti apa, terus udah gitu. Misalnya kadang-kadang kita juga tanya tentang kalau ada problem gimana kamu solve problem tersebut kayak gitu-gitu, jadi kan kita jadi bisa lebih lihat orang itu sebenarnya secara utuh tuh seperti apa gitu. Jadi Nah, screening pertama itu dari seorang HRD ya, jadi kalian tuh harus bisa meyakinkan HRD. Juga lihat pasti personality kalian juga harus baik ya kalau ketemu ibu-ibu HRD kayak gini nih gitu. Biar bisa attitude juga ya. Terus biar bisa Terus, juga dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bener. Nah, sebenarnya sih di beberapa perusahaan kadang-kadang ada yang masih ngasih tes psikologi. Jadi biasanya entah tes dulu baru interview sama HR atau interview dulu baru tes, yaitu bisa dilakukan seperti apa aja sih. Nah, nanti setelah pokoknya udah lewat sama HR nih, tahap berikutnya, layer berikutnya baru akan ketemu sama user. Oke. Jadi akan interview gitu, entah di momen yang sama atau mungkin di hari yang berbeda kalau si usernya ini lagi berhalangan untuk interview di waktu yang bersamaan kayak gitu. Nah, biasanya kalau sama user akan lebih fokus dan lebih banyak tentang skill set yang dimiliki oleh si kandidat atau pelamar. Jadi benar-benar akan lebih menggali lebih dalam sebenarnya orang ini benar-benar cocok nggak sih untuk mengisi job desk yang ada gitu. Berarti kalau sama user lebih ke arah pengalaman. Nah, kalau kita ngomong fresh graduate nih kan pengalaman bekerjanya mungkin dia belum ada. Biasanya itu sebagai seorang ARD ataupun sebagai user ngelihatnya dari mana sih, Mim?
walaupun belum punya pengalaman bekerja secara profesional, tapi biasanya kan ada pengalaman organisasi, misalnya waktu selama di kampus, atau ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kayak misalnya teamwork, kayak gitu-gitu kan masih bisa dilihat ya dari misalnya dulu juga kayak waktu di kampus banyak kerja kelompok misalnya kayak gitu. Mungkin bisa digali dari arah situ juga. Cuman biasanya sih kalau misalnya memang benar-benar fresh graduate, kita kalau untuk skillnya gitu ya, biasanya kan fresh graduate akan ngelamar yang sesuai dengan jurusannya dia gitu. Nah, biasanya kita akan lebih nanya-nanya ke arah sana sih, tentang apa sih dipelajari selama dia kuliah gitu. Berarti pengalaman organisasi penting juga ya? Penting kalau misalnya karena kan kalau misalnya dari pengalaman organisasi itu kayak dia belajar banyak pasti ya, karena harus interaksi sama orang banyak dan biasanya ada teamwork, terus udah gitu ada harus misalnya menyelesaikan sesuatu kayak gitu-gitu. Kalau pengalaman organisasinya misalkan jadi panitia 17-an komplek, itu boleh ditaruh nggak tuh di CV atau bisa jadi di-mention juga saat interview nggak tuh? Kayaknya nggak perlu sampai sedalam itu ya, kecuali mungkin nggak punya yang lain sama sekali. Itu satu-satunya. Mau nggak mau, jadi ya udah dimasukin aja deh ya. Nanti ditanya job desk-nya apa, yang beli kerupuk, nggak gitu juga ya. Jadi di posting udah, kita juga udah kirim CV, udah interview, udah juga interview sama user yang lebih ke arah skill ya kan. Nah, setelah itu biasanya proses rekrutmennya apa lagi tuh ya? Kadang-kadang ini tentatif banget ya. Kadang-kadang tuh ada interview sama C-levels atau ya bisa CEO, CMO, CFO atau siapapun. Tapi ini tentatif, jadi nggak selalu seperti itu. Jadi jangan deg-degan dari sekarang ya teman-teman. Karena dibilangin ada sama C-levels langsung level kecil gitu, nggak perlu. Ya karena itu tentatif, jadi nggak selalu. Nah, setelah nanti selesai semua proses interview, maka dari HR, dari user, nanti kami akan berdiskusi. Kalau memang oke, semuanya sudah sesuai, maka kita akan lanjut proses berikutnya, yaitu offering letter. Nah, offering letter tuh apa dan seperti apa? Jadi HR nanti akan memberikan kepada kandidat proposal dari kami terkait dengan gaji dari kandidat tersebut gitu. Udah selesai semua interview, offering letter. Kita ceritain nggak atau kasih tahu nih sebenarnya mana sih cara nego, atau sebenarnya dari sudut pandang perusahaan tuh ngelihat offering itu seperti apa, deal-dealannya kayak gimana, biar juga para kejadian kayak yang dulu-dulu tuh, saya lulusan dari universitas 2 huruf ya kan, minimal gajinya berarti harus 10 juta gitu loh. Mungkin bisa kasih insight nih ke kita nih. Jadi untuk gaji biasanya pertama kita pasti akan dari awal kan udah akan nanya ekspektasi dari kandidat tuh berapa. Jadi ketika kita menyiapkan offering letter, kita juga nggak mungkin asal gitu, nggak mungkin sembarangan, karena biasanya kita pertama akan melihat dari ekspektasi juga. Yang kedua, kita juga kan untuk setiap posisi itu ada budgetnya masing-masing. Jadi kita juga tentu akan menyesuaikan budget dari perusahaan untuk posisi tersebut gitu. Jadi nggak mungkin kita juga ngasal lah dalam hal memberikan offering gitu. Jadi kita akan melihat ekspektasi, tapi kita juga melihat budget dari perusahaan sendiri. Nah, untuk yang ketiga, biasanya faktor ketiganya juga kita akan lihat dari experience. Kalau memang misalnya orang ini experience, ya mungkin kita akan hargai lebih gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kayak fresh graduate nih gitu ya, kita akan sesuaikan sih gitu. Biasanya sih bukan berarti terus di bawah rata-rata atau yang gimana ya, tapi yang di atas UMR gitu sudah pasti gitu kan. Nah, untuk berapa tepatnya biasanya akan tergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Ya Mima, thank you banget nih. Pokoknya itu berarti udah abis offering letter udah selesai ya berarti ya. Habis offering letter ya setelah diberikan, kalau kandidatnya oke, mereka akan diundang untuk tanda tangan perjanjian kerja atau agreement gitu. Nanti kalau misalnya memang udah, baru akan mereka masuk gitu. Adalah seluruh proses sama kira-kira tip and tricksnya ya kan. Untuk para fresh graduate class of 2020 mengetahui nih proses rekrutmen di perusahaan itu seperti ini loh. Terakhir nih pertanyaan,
Mungkin bukan pertanyaan sih sebenarnya, doa dan harapannya Mima nih buat anak-anak fresh graduate class of 2020 itu apa sih? Yang pasti masa-masa ini nggak mudah untuk cari pekerjaan karena mungkin ada banyak orang lain juga yang udah berpengalaman sedang mencari pekerjaan karena kemarin harus kehilangan pekerjaannya. Jadi tetap bertekun dan jangan menyerah. Seberapa lama pun misalnya nganggur gitu atau misalnya mencari, ya tetap aja mencari terus sampai ketemu gitu, karena percayalah kalau memang sudah diatur waktunya, kesempatannya pasti akan dapat gitu. Jadi jangan berhenti karena merasa nggak dapet atau merasa gagal dalam interview-interview tertentu gitu. Tapi ketika mungkin dalam proses interview merasa ada yang kurang atau merasa harusnya bisa lebih baik, nah itu jadi satu pembelajaran gitu untuk proses interview berikutnya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Dan ketika nanti udah bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan penuh integritas dan bekerja semaksimal mungkin gitu. Jadi tujuan bekerja bukan kayak nyari uangnya doang gitu, karena pasti akan capek dan akan menemukan tawaran-tawaran lain yang lebih indah gitu kan pasti. Tapi ketika kita bekerja dengan hati, ketika kita bekerja dengan tujuan yang lebih besar gitu, pasti kita akan lebih semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang sedang kita kerjakan gitu sih kalau dari gue ya. Dan gue juga berdoa untuk semua teman-teman bisa diberikan pekerjaan yang sesuai dan tepat pada waktunya. Itu aja sih. Aduh, thank you banget nih setiap insight, setiap informasi yang udah dikasih ke kita nih untuk episode perdana Karir Podcast. Wah, untuk berikut-berikutnya kalau diundang lagi masih mau ya? Iya, insya Allah. Oke deh Mima, thank you so much. Ya, thank you. Buat waktunya dan juga sharing-sharingnya. Semoga bisa jadi manfaat buat kita semua dan amin. Bye-bye. Thank you banget udah nonton episode perdana dari Karir Podcast. Semoga kalian suka dengan pembahasannya dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. See you!